Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Ibu Isnaini Khairatul Nikmah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah materi Akidah Akhlak MTSMA, dan tak lupa juga kepada teman-teman PAI semester 3 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester, saya Maya Febrianti, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3, akan menyampaikan materi diskusi dari kelompok 2 yang berjudul Rukun Islam, serta presentasi hasil penelitian kami yang berjudul Pendidikan PAI dalam Pencegahan Bullying Siswa Sekolah Dasar. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu pengertian rukun Islam dan ruang lingkup rukun Islam, yaitu ada yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan yang terakhir 5 haji. Baiklah, langsung saja pada pengertian rukun Islam. Rukun secara bahasa adalah bagian sesuatu yang terkuat. Secara istilah adalah bagian dari sesuatu yang tidak dapat mencapai hakikatnya kecuali dengan tujuan tersebut. Sedangkan Islam secara bahasa adalah pasrah dan patuh. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya rukun Islam merupakan landasan atau fondasi bagi umat Islam yang harus selalu diamalkan agar imannya itu senantiasa terjaga selama kehidupannya. Ruang lingkup rukun Islam yang pertama itu ada syahadat. Syahadat berasal dari bahasa Arab, dari akar kata syahida yashhadu syahadatan, yang artinya kesaksian atau bersaksi. Jadi syahadat ini ialah ungkapan janji dan sumpah umat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan membenarkan diri dalam hati, diakui dengan lisan, dan diyakini dengan kelakuan. Nah, yang berikutnya itu ada sholat. Sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan cara berdiri, ruku, sujud, duduk, serta membaca doa dan ayat-ayat Al-Quran. Jadi sholat itu adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan, memohon bimbingan, serta sholat juga merupakan sarana untuk meningkatkan kesadaran spiritual, memperkuat iman, dan juga memperbaiki akhlak kita. Yang ketiga itu ada zakat. Zakat sendiri berasal dari bahasa Arab. Kata bahasa Arab yaitu zaka, merupakan masdar dari kata zaka yazuku zakatan, yang artinya murni, bertambah, dan suci. Jadi zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu ada fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, dan rikab, dan lain sebagainya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarat. Yang keempat itu ada puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan saum atau siam, yang berarti menahan diri dari sesuatu, meninggalkan sesuatu, atau mengendalikan diri. Jadi ketika kita sedang berpuasa, kita harus menahan diri dari makanan, minuman, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat ibadah kepada Allah. Yang kelima itu haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab yaitu haja yahuju hujan, yang berarti qasda, yakni bermaksud atau berkunjung. Jadi haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu dan memiliki kemampuan fisik serta finansial, yang dilakukan dengan mengunjungi kota Mekah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai persembahan dari hamba kepada Tuhannya. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pendidikan PAI dengan materi Akidah Akhlak dalam Pencegahan Bullying Siswa Sekolah Dasar. Penelitian ini dilakukan secara berkelompok oleh saya beserta 7 rekan mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Observasi ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Sukabumi.
Sebagai pendahuluan, di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, pendidikan karakter menjadi semakin penting. Anak-anak dihadapkan pada berbagai pengaruh dari luar yang dapat mempengaruhi perilaku dan sikap mereka. Oleh karena itu, pendidikan akidah akhlak berperan sebagai benteng yang dapat membimbing siswa dalam menghadapi tantangan tersebut. Pendidikan akidah akhlak memberikan pemahaman tentang nilai-nilai moral, etika yang bersumber dari ajaran agama Islam. Dengan memahami konsep-konsep seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati, siswa diharapkan dapat menginternalisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bullying atau perundungan merupakan situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang. Pelaku bullying biasanya memiliki mental fisik yang kuat dibandingkan korban bullying. Hal ini membuat pelaku bullying bebas melakukan apa saja kepada anak-anak yang memiliki fisik dan mental yang lemah. Menjadi isu yang terus meningkat di lingkungan pendidikan Indonesia. Oleh sebab itu, perilaku bullying yang terjadi tidaklah terjadi begitu saja tanpa adanya penyebab. Banyak faktor yang dapat melatar belakangi siswa melakukan tindakan bullying, baik faktor yang berasal dari diri sendiri maupun berasal dari luar siswa itu sendiri. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku bullying yang terjadi dan menganalisis penyebabnya, serta mengevaluasi materi akidah akhlak digunakan oleh guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi perilaku bullying di SD Negeri 1 Sukapuli. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang peran pendidikan akidah akhlak dalam membentuk karakter siswa sekolah dasar Negeri 1 Sukapuli, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui observasi lapangan, wawancara, literasi, analisis data, penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, dan menyajikan data, serta menarik kesimpulan dari data yang peneliti peroleh dari lapangan dan literasi. Adapun hasil penelitian kami yang berhubungan dengan bullying yang terdapat di SD Negeri 1 Sukapuli. Yang pertama itu ada bullying fisik. Bullying fisik ini berupa tindakan memukul, menendang, melakukan sliding, serta menarik jilbab atau rambut dari salah satu siswa di sana. Yang kedua itu ada bullying verbal, yaitu bentuk bullying verbal yang dilakukan adalah berupa mengejek nama orang tua, mengejek kondisi fisik, dan memanggil dengan panggilan yang tidak pantas. Ya, yang ketiga itu ada bullying non-verbal langsung. Bentuk bullying non-verbal langsung yang dilakukan di sana adalah berupa tindakan pemberi ancaman dengan ekspresi wajah yang terkesan merendahkan, dan biasanya juga disertai dengan bullying fisik dan bullying verbal tadi. Nah, yang keempat itu bullying nonverbal atau tidak langsung ya. Bentuk bullying nonverbal ini tidak langsung yang dilakukan berupa tindakan mendiamkan seseorang, sengaja mengucilkan dan mengabaikan teman. Jadi di sana tuh ada siswa yang mendiamkan teman dan sengaja mengucilkan teman yang ada di sana. Selanjutnya, penyebab terjadinya bullying di SD Negeri 1 Sukapuli itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor orang tua. Jadi dari hasil penelitian menunjukkan bahwasanya sikap orang tua yang terlalu berlebihan dalam melindungi anaknya membuat mereka rentan terkena bullying. Pola hidup orang tua yang berantakan, terjadinya perceraian orang tua yang tidak stabil perasaan dan pikirannya, orang tua yang saling mencaci maki, orang tua yang saling menghina, bertengkar di hadapan anaknya, bermusuhan dan tidak pernah akur, memicu terjadinya depresi pada anak dan stres yang dirasakan oleh anak tersebut. Yang kedua ada kecenderungan pihak sekolah yang sering mengabaikan
Keberadaan bullying menjadikan siswa yang menjadi pelaku bullying tersebut semakin mendapatkan penguatan terhadap perilaku tersebut. Media sosial, anak meniru adegan-adegan film yang ditonton. Umumnya mereka meniru gerakan dan kata-kata yang telah mereka saksikan. Hal ini dapat menciptakan perilaku anak yang keras dan kasar yang selanjutnya memicu terjadinya bullying yang dilakukan oleh anak terhadap teman-teman di sekolahan. Yang keempat ada faktor teman sebaya. Jadi ada beberapa anak yang melakukan bullying hanya untuk membuktikan kepada temannya atau siswa lainnya agar diterima dalam kelompok tersebut, walau sebenarnya mereka itu tidak nyaman melakukan hal tersebut. Pencegahan bullying. Adapun pencegahan bullying yang mencerminkan dari pembelajaran akidah akhlak di SDN Negeri 1 Sukabumi yaitu yang pertama, pembiasaan bersalaman. Tujuannya pembiasaan bersalaman ialah menumbuhkan rasa persaudaraan antara teman dan meningkatkan ketawaduan peserta didik terhadap guru, sehingga akan membentuk peserta didik yang sopan terhadap guru. Yang kedua ada sholat duha berjamaah. Jadi tujuan kegiatan ini yaitu untuk menciptakan ketenangan hati peserta didik. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran sebelum pelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menerima pelajaran. Nah, yang keempat itu ada sholat duhur berjamaah. Hal ini sebagai implementasi bentuk tauladan dari guru. Jadi guru itu memberikan contoh kepada anak-anak untuk melaksanakan kegiatan keagamaan di sekolah. Dengan adanya program-program tersebut, tidak hanya mendukung pembentukan karakter yang lebih baik, tetapi juga menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan nyaman untuk semua siswa dan mengurangi tindakan bullying tentunya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maghfirah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.